Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali berjumpa lagi dalam program Lentera Hidup bersama Bapak Kiai Haji Misbahul Munir dan tentunya juga bersama saya Ega Aprilia Dewi. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang mengenai amalia-amalia kaum muslimin yang sudah mentradisi di Indonesia ini, Pak Kiai. Barangkali bisa dijelaskan lebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa amalia-amalia yang perlu ditegaskan oleh kita terkait dengan dalilnya, terkait dengan sumber referensinya. Pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, mari kita berbaik sangka bahwasanya itu dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Tidak ada tujuan lain kecuali lillahi ta'ala. Namun demikian, alangkah baiknya ketika kita yang mempunyai kesempatan yang luar biasa di tempat ini untuk bisa menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin tentang kaitannya dengan dalil amalia-amalia tersebut. Katakanlah misalnya dalil terkait dengan tradisi yasinan, tradisi selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan haul. Itu kadang-kadang ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya. Termasuk juga barangkali nanti akan dijelaskan terkait dengan tradisi-tradisi yang lain. Apakah itu bisa diamalkan atau memang harus dikuatkan. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak Kiai ya. Ini kan disebut dengan tradisi. Sebenarnya tradisi ini sendiri dimulainya sejak kapan? Kalau tradisi berarti kan ada sejarah Pak Kiai. Sejak kapan, kemudian siapa yang mentradisikan ini semua gitu Pak Kiai? Baik, ini tentu harus spesifik ya. Terkait dengan katakanlah tradisi doa mendoakan kepada ahlul mayyit. Memang dalam bentuknya, baik itu suguhan makanannya atau juga urutan-urutan amaliyahnya antar satu daerah dengan yang lain berbeda. Iya. Namun semangatnya sama. Katakanlah mendoakan mayit itu dalam rangka kita umat Islam menjaga hubungan persaudaraan antara sesama kaum muslimin, dan hubungan persaudaraan itu tidak putus hanya sebatas ketika waktu hidup. Jadi hubungan persaudaraan orang Islam dengan orang Islam yang lain, apalagi ada hubungan kekerabatan, itu sampai mati dianjurkan untuk disambung. Di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ayat ini ada kalimat Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa kami. Kemudian wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga dosa orang-orang sebelum kami, saudara-saudara kami yang mendahului dengan membawa iman. Artinya orang-orang terdahulu. Ini adalah dasar mengapa kita katakan bahwasanya orang yang telah wafat itu tidak putus ukhuwah Islamiyahnya oleh sebab kewafatannya. Karena itu perlu kita sambung. Dan cara menyambungnya itu adalah tentu dengan doa-doa. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya di dalam hadis rawahul Bukhari, pada satu ketika Siti Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, mengeluh. Siti Aisyah itu karena sakit kepala. Katanya Siti Aisyah, wah aduh sakit kepala. Akhirnya Rasulullah mengatakan demikian, dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Hei Siti Aisyah, katanya beliau, seandainya engkau sakit kemudian kau meninggal dan aku masih hidup, maka aku akan memohonkan ampun dan akan berdoa untukmu. Ini adalah dasar
mengapa kita dianjurkan ketika ada orang sudah meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini yakinlah kita bahwasanya doa ini sampai kepada mayat tersebut gitu ya. Pak Kiai. Jadi pahala sedekah, pahala bacaan kepada orang yang telah wafat itu sampai. Pahalanya itu untuk yang sudah meninggal dunia atau untuk kita yang mendoakan? Yang sudah meninggal dunia. Jadi katakanlah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki saat itu. An-narjulan atan nabiyya, orang laki-laki itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya seorang laki-laki itu, ya Rasulullah, inna ummi uqtulitat nafsuha. Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Wa adunnuha, aku nyangka kepada ibuku, lau takallamat tasaddaqat. Kau andaikan beliau itu sempat ngomong, dia akan mengatakan tolong sedekahin. Tapi beliau tidak sempat berwasiat itu. Kira-kira afalaha ajrun in tasaddaqtu, kira-kira beliau dapat pahala enggak kalau saya kirim sedekah? Apa katanya Rasulullah? Qala na'am. Iya, dapat pahala. Inilah dasar mengapa kita ada sedekah itu dengan harta. Dan sedekah-sedekah yang lain barangkali nanti kita akan jelaskan setelah segmen selanjutnya. Ya, jadi nanti juga saya akan bertanya kepada Pak Kiai ini bahwa apa sih ketika seorang yang hidup mungkin mendoakan seseorang yang sudah meninggal, maka pahalanya itu akan sampai kepada yang sudah meninggal. Nah, apa yang didapat oleh orang yang mendoakan tersebut? Nanti akan kita ketahui jawabannya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Lentera Hidup. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di program Lentera Hidup, masih bersama Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, dan tadi kita baru saja membicarakan mengenai amaliyah kaum muslimin yang sudah mentradisi di Indonesia ini. Nah, tadi disebutkan bahwa hubungan manusia itu tidak hanya terbatas atau terhenti ketika manusia itu masih hidup ya Pak ya. Baik. Tapi ketika manusia itu sendiri sudah meninggal dunia, maka hubungan antar manusia itu masih terjalin dengan doa ya Pak ya. Tadi disebutkan bahwa kita bisa mengirim kepada seseorang yang sudah meninggal itu dengan bersedekah Pak. Baik, nah, sedekah bentuk seperti apakah Pak? Baik. Jadi sedekah itu ada sedekah dalam bentuk harta. Seperti yang disampaikan tadi. Pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku wafat, tapi belum sempat wasiat. Kalau kira-kira saya bersedekah, nyampe nggak pahalanya? Katanya Rasulullah di dalam hadis Muslim itu, qala na'am, nyampe, katanya Rasulullah. Pertanyaannya, sedekah apa? Maka sedekah itu saya katakan bisa saja sedekah itu dalam bentuk uang, harta, makanan, atau juga sedekah itu dalam bentuk bacaan Al-Quran, bacaan doa, bacaan istighfar, dan itu sampai kepada ahlul mayyit. Jadi dikatakan di dalam sebuah hadis terkait dengan ini, pernah satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Ya, semacam mengeluhlah. Katanya sahabat itu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Nabi, mereka itu orang-orang kaya itu luar biasa ya, punya kelebihan dibanding kita. Iya. Mereka sholatnya sama dengan kami, ya. Puasanya sama dengan kami, tapi mereka punya kelebihan, harta yang diberikan oleh Allah bisa bersedekah. Kami ingin seperti itu ya Rasulullah, katanya mereka. Apa katanya Rasulullah? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala masih menyediakan sesuatu yang bisa untuk kamu sedekahkan? Apa katanya Rasulullah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Membaca tasbih itu termasuk sedekah. Wa kulli takbiratin, bacaan takbir, Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin, bacaan tahmid, alhamdulillah, sedekah. Wa kulli tahlilatin, sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah.
Cuma alhamdulillah karena sudah rajin orang membaca tahlil dan yang paling banyak itu memang kalimat tahlil, kemudian tradisi itu disebut tahlilan. Saya kira jangan dipersoalkan istilah nama, esensinya adalah baik. Karena yang dibaca itu bukan kalimat-kalimat yang lain kecuali kalimat-kalimat yang baik seperti tahlil dan lain sebagainya. Dan ini saudara-saudara sekalian perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu mengatakan wa qad ajma'al ulama ala wusuli thawabis shadaqah lil amwat. Sepakat para ulama itu mengatakan bersedekah kepada orang mati itu pahalanya sampai. Fakadzalikal qaulu fi qiraatil Qur'an, demikian juga bacaan Quran. Wa doa semacam Allahumma ufirli, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidayya, dan kedua orang tua kami. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, untuk kami dan kedua orang tua kami. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, untuk bapak dan ibuku. Sampai. Kenapa? Idh kullu sadaqat idh kullun sadaqatun. Semua itu sedekah. Nah, bidalili qouli alaihi salatu wassalam, katanya Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik itu bisa dijadikan sedekah. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membaca bacaan-bacaan tahmid, istighfar, kemudian tahlil gitu kan Pak. Nah, untuk dijadikan bacaan-bacaan tersebut sebagai sedekah, apakah kita harus meniatkan bahwa bacaan ini ditujukan untuk apa gitu loh? Baik. Ataukah hanya sebatas kita membacakan saja gitu? Memang lebih baiknya untuk menghindari ada yang mengatakan tidak sampainya itu, maka sebaiknya ditutup dengan doa doa hadiah. Jadi ihda'us thawab, bahasa tadi hadiah. Jadi dihadiahkan, Allahumma taqabbal wa ausil wa ja'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, ya Allah, sampaikan apa yang saya baca ini, Quran yang saya baca ini, tahlil yang saya baca ini, tolong ya Allah pahalanya sampaikan kepada almarhum dan almarhumah. Insya Allah kalau ini yang dilakukan, sedekahnya dibaca, Qurannya dibaca, kemudian disertai dengan kawalan ihda'us thawab itu, niat dihadiahkan. Ini sepakat ulama, tidak ada yang khilaf. Sampainya pahala bacaan dan sedekah kepada almarhum dan almarhumah. Baik, nah jika tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan suatu doa ataupun berupa sedekah tadi kepada almarhum itu akan sampai pahalanya, lantas pahala apa yang akan kita peroleh ketika kita membacakan kalimat-kalimat tersebut untuk yang sudah meninggal dunia itu Pak? Nanti kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hidup bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di program Lentera Hidup, masih bersama Kiai Haji Misbahul Munir, dan tadi kita masih membahas mengenai amaliyah kaum muslimin yang sudah menjadi tradisi di Nusantara ini. Tadi kita membahas mengenai amaliyah-amaliyah berupa berdoakan almarhumah atau seseorang yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk hubungan kita dengan seorang manusia yang sudah mendahulu kita tentunya. Nah, tadi saya bertanya kepada Bapak Kiai Haji bahwa bacaan ataupun kalimat-kalimat tahlil yang kita sampaikan, yang kita tujukan kepada almarhum itu pahalanya akan sampai kepada yang bersangkutan yang sudah meninggal dunia. Lantas pahala yang kita peroleh yang untuk diri kita sendiri Pak Kiai apa? Baik, pada hakikatnya kalau kita beramal soleh, pasti amal soleh itu pertama kali akan dirasakan oleh kita. Diri kita. Iya. Man amila solihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Yang menjadi persoalan adalah ketika amal soleh itu diberikan kepada orang lain. Ini ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Namun dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu berupa dalil Al-Quran maupun hadis, itu nyata bahwasanya amal soleh, baik itu sedekah, baik itu bacaan Al-Quran, baik itu bacaan tasbih dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, itu sampai kepada mayit. Malah saudara-saudara sekalian, ada dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini saya kira orang sudah paham. Di dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, fa afdalu ma yuhda ilal mayyit al-'idq was-sadaqah wal istighfaru lahu wad du'a lahu wal hajju anhu. Wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha
lahu tatawan bi ghairi ujratin fa hadza yasulali kama yasulu thawabus shaumul hajj. Intinya apa katanya beliau? Bahwasanya sedekah, istighfar, doa, pahala haji, bacaan Quran, kemudian dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, maka semuanya itu pahalanya akan sampai kepada mereka. Khusus bacaan Yasin, ada dasarnya. Ada yang bilang, emang bacaan Yasin kok Yasinan terus sih? Mohon maaf, jangan sinis ya. Ini yang dibaca Yasin, kemudian karena menjadi tradisi menjadi Yasinan. Maka saudara-saudara kalian, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rawahu Ahmad. Apa katanya beliau? Iqra'uha ala mautakum. Hei para sahabat, hei kaum muslimin, bacalah Yasin itu kepada orang yang sudah meninggal. Ala mautakum, kepada mayit kalian yang sudah meninggal tentu. Ini saudara-saudara sekalian adalah dasar kenapa kita kalau ada orang wafat dibacain Yasin. Nah ini dasarnya demikian. Jadi malah ada di dalam hadis At-Tabrani, Al-Hafidh Al-Haythami menyatakan bahwasanya hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya terkait dengan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cobalah kalau ada orang yang meninggal, fakul bacakan ini. Ketika ada di lahatnya itu, ya kubur kan ada lahat itu. Bacain Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian summakra inda ra'si bi fatil Baqarah wa khatimata. Dibacain surat Baqarah sampai selesai. Dan terakhirnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Ini di dalam hadis At-Tabrani yang disebutkan terkait dengan amaliyah ini. Terus kalau Imam Syafi'i, kan kita kenal dengan Imam Syafi'i kan, seorang ulama panutan kita, khususnya mayoritas umat Islam di Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Qala Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ay yuqra indahu syai'un minal Qur'an. Jadi kalau umpamanya nggak dibacain Yasin, nggak apa-apa, dibacain Quran. Kenapa katanya beliau? Disunnatkan agar orang yang sudah meninggal dunia itu dibacain Al-Quran. Wa in khatamul Quran kulau kana hasanan. Kalau dihatamkan itu lebih baik. Cuma kadang-kadang ya capek. Umat Islam kadang-kadang disuruh Yasinan saja, itu banyak yang protes itu. Apalagi disuruh ngatamin Quran ya. Tapi bagaimanapun juga ini amaliyah ada dasar. Sehingga jangan sampai kita mengatakan, loh kira-kira ada anjuran nggak? Kira-kira pernah diamalkan oleh para ulama nggak? Dan betul. Inilah yang disampaikan. Nah, jadi pemirsa Aswaja dimanapun Anda berada, bahwa tradisi ini, tradisi untuk memberikan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal ataupun kita membaca Yasin, itu tidak ada salahnya kita lakukannya Pak ya. Yeah. Karena intinya adalah berbuat baik, kenapa tidak? Gitu, yeah. Kan, dan itu ada dasar. Nah, kita akan bertanya kepada Bapak Kiai Haji Misbahul Munir ini tentang para pendahulunya, barangkali mungkin contoh-contoh para ulama yang barangkali dari dahulu sudah pernah melakukan tradisi-tradisi ini, siapa sajakah mereka. Jadi jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan kembali tetap di program Lentera Hidup. Masih mengenai sedekah ataupun berbicara mengenai doa-doa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia Pak Kiai ya. Kemudian bacaan-bacaan dan surat Yasin. Nah, apakah para pendahulu Pak Kiai ini, adakah contoh-contoh ulama yang selalu melakukan tradisi ini Pak Kiai? Baik. Jadi di antaranya yang menarik adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Qamu Ahli Zaghi wal Ilhad halaman 45 disebutkan waqad tawatara. Jadi sudah tawatur. Artinya mutawatir itu semua pada tahu. An-Syafi'iyah, sesungguhnya Imam Syafi'i zara Al-Laits bin Sa'ad. Beliau itu ziarah kubur, yakni kuburannya Al-Laits bin Sa'ad. Wa asna khairan, di depan kuburan Al-Laits bin Sa'ad itu memuji-muji kebaikan almarhum yang sudah meninggal.
Wa qara indahu khatmatan, bukan hanya baca Yasin, ngatamin Quran. Wa qala ardu an taduma fakana al-amru kadzalik. Katanya beliau, aku pingin tradisi ini terus berjalan, dan alhamdulillah diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Bahkan termasuk juga kita tahu Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan pahala tahlil itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz halaman 332 disebutkan bahwasanya beliau ditanyakan tentang amman halala sab'ina alfa marrah. Orang yang dibacain tahlil 70.000 gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70.000 kali. Kemudian kira-kira hadis ini sahih apa enggak, katanya yang menanya, atau tidak? Dan apabila disediakan kepada si mayit, apakah sampai pahalanya? Apa katanya beliau? Fa'ajaba idza halalal insan hakadha sab'un alfan au aqalla au aktsara wa udiyat ilaihi nafa'ahullah bidzalika. Katanya beliau, kalau ada orang bacain tahlil la ilaha illallah dibacain sampai 70.000 atau lebih atau kurang, maka bacaan itu manfaat kepada ahli kubur atau si mayit. Ini luar biasa karena kita kadang-kadang mendengar Ibnu Taimiyah justru tidak berbeda soal ini, sepakat ulama. Ya Pak Kiai, saya pernah dengar gitu kan, karena ini masih menyangkut mengenai aktivitas kita dengan orang yang sudah meninggal dunia gitu kan. Nah, ketika kita berziarah ataupun ketika seseorang sudah meninggal dunia, berarti ada tahlilan Pak Kiai ya. Nah, katanya ini adalah sebuah tradisi dari luar yang kemudian dilakukan oleh orang Islam. Benar begitu atau seperti apa? Tidak 100 benar. Tidak 100% benar. Kalaulah memang ada kesamaan bukan berarti kita sama dengan mereka. Boleh dijelaskan lebih rinci mungkin? Ada sebuah hadis yang menjelaskan soal ini. Boleh. yakni di dalam Rawahul Ahmad fi Kitab Zuhdi, itu juz 2 halaman 178, itu disebutkan An Sufyan qala Tawus innal mauta, katanya innal mauta, sesungguhnya orang mati itu yuftanuna fi kuburihim, orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburnya itu diuji oleh Allah selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'am anhum tilkal ayyam. Dan para ulama senang untuk memberikan sedekah selama hari-hari itu. Jadi tidak sekedar ikut tradisi orang luar. Kalau memang terjadi itu, barangkali mohon maaf jangan sampai dinisbatkan kepada kita. Kalau umpamanya ada kesamaan, saya tidak ingin mengatakan kesamaan itu menunjukkan amalannya bukan berarti seperti kita. Saya katakan tidak 100% benar itu. Berarti letak perbedaannya adalah prosesi ataupun apa namanya tradisi. Ya, esensinya. Ini esensinya. Berarti kita ada nilai-nilai. Ya, pertanyaannya kalau umpamanya kita isi dengan main gaplek, main dadu, ya dapat pahala dari mana? Ya, kalau umpamanya sekarang kegiatan selama 7 hari itu dibacakan doa, dibacakan Quran, apa masalahnya? Malah saudara-saudara sekalian, ini perlu dikatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain itu mengatakan, wa tasadduqu 'anil mayit biwajhin syar'in matlubun wala yataqayyadu biqanihi sab'ata ayyam aw aktsar aw aqalla wa taqitum bi ba'dil ayyam minal awaid faqat. Jadi katanya beliau, mau bersedekah kapan saja itu dianjurkan. Mau baca Quran kapan saja dianjurkan. Adapun disebutkan hari ini, hari ini, hari ini, itu kaitannya dengan masalah kebiasaan saja. Dan kebiasaan, jangan Anda langsung vonis, oh kebiasaan itu tidak benar. Apanya tidak benar? Wong isinya itu adalah bacaan Al-Quran. Isinya itu adalah sedekahan. Ini barangkali yang perlu digarisbawahi, sehingga waqad jarat adatun nas bitasadduq anil mayit fi thalithin min mauti wa fi sabin wa fi tamamil ishrun wa fil arba'in. Dan katanya beliau, tradisi ini baik tradisi peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari ini berjalan. Jadi tradisi selamatan 7 hari
40 hari, 100 hari, itu kan minal awa'id faqat. Katanya Said Ahmad Dahlan di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan minal awa'id faqat, itu kebiasaan saja. Dan kebiasaan tidak langsung kita katakan, oh kebiasaan tidak baik, lihat isinya, esensinya apa gitu. Kalau saya katakan, iya, kalau esensinya itu main dadu, orang meninggal kemudian tidak tidur malam-malamnya, kemudian main gaple, main dadu, tidak ada apa manfaatnya? Iya. Nah, kalau diisi dengan halal yang baik, minal awaid faqat. Dan ini pertanyaannya, kira-kira boleh nggak? Iya, ada satu mungkin saya juga ingin bertanya kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai, bahwa apakah hari-hari seperti itu harus ditentukan, ataukah maksudnya apa boleh nih kita menentukan hari-hari semacam seperti itu? Karena kan pada zaman Rasulullah itu sendiri tidak ada gitu loh Pak Kiai, 7 harian, 40, 1000 haul gitu loh Pak Kiai. Hampir apa yang kita lakukan hari ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah ya la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan itu adalah haram. At-tarku, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak dilakukan oleh Rasulullah ya la yadullu ala tahrim, tidak menunjukkan itu adalah haram. Baik Pak Kiai, ditahan dulu ya, nanti penjelasan lebih dalamnya akan kita ulas dalam segmen berikutnya. Dan untuk para pemirsa di rumah semua, jangan kemana-mana, tetap saksikan Lentera Hidup bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Ya pemirsa, Anda kembali di program Lentera Hidup, dan kita akan melanjutkan perbincangan tadi mengenai apakah kita boleh ini menentukan semacam hari-hari 7 harian, 40 harian, kemudian 1000 hari. Karena pada zaman Rasulullah itu sendiri belum ada. Baik. Silakan. Jadi apapun yang dilakukan hari ini, yang kita lakukan termasuk kita di dalam acara Aswaja TV ini, ya tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi isinya apa? Kalau isinya pengajian, saya kira baik. Di dalam hadis Rawahul Bukhari disebutkan, karena Nabi SAW, Rasulullah itu punya tradisi ya'ti Masjid Quba kulla sabatin masyian. Rasulullah itu punya tradisi datang ke Masjid Quba jalan kaki itu hari Sabtu. Kadang-kadang naik kendaraan. Wa kana Abdullah radhiyallahu anhu yaf'alhu. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis ini mengatakan, wa fi hadzal hadits dalalatun ala jawazi takhsis ba'dil ayyam bi ba'dil a'malis shalihah wal mudawamah ala dzalik. Hadis ini menunjukkan boleh menentukan hari-hari tertentu dengan sebagian amal soleh dan melakukan secara terus-menerus. Satu contoh, kalau yasinan malam Jumat kan ada kan? Yasinan malam Ahad, yasinan malam Senin. Di zaman Rasulullah nggak ada yasinan malam Senin kan? Tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Dari hadis ini dikatakan boleh, katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, menentukan hari-hari tertentu dengan sebagian amal soleh. Mau diisi pengajian hari Ahad, pengajian hari Senin, pengajian malam Jumat, ditentukan silakan. Asal isinya amal soleh, bukan amal toleh. Intinya nah, adalah amal toleh, amal nggak benar itu. Baik. Nah, mengingat perbicaraan kita tadi mengenai keselamatan ya Pak ya. Baik. Berarti tahlilan nih. Ada katakanlah keraguan atau kebimbangan kepada orang-orang. Orang yang bisa melaksanakan tahlilan ini adalah seseorang yang berkemampuan karena ada imbalan katanya. Nah, sementara seseorang yang katakanlah dari keluarga yang tidak mampu itu tidak bisa mengadakan tahlilan. Lantas bagi seseorang yang tidak mampu ini, tapi dia ingin memberikan pahala kepada seseorang yang sudah meninggal tersebut, seperti apa Pak? Orang bersedekah siapapun tidak tercela. Orang kaya bersedekah silakan dengan uang. Kemudian orang miskin mau bersedekah tidak dilarang, tidak tercela. Jadi persoalannya cuma jangan sampai ketika kita melaksanakan tradisi itu sampai ngutang-ngutang. Apalagi mohon maaf menggunakan harta si mayit yang belum diproses warisannya. Cuma alhamdulillah kita punya tradisi kalau datang ke orang mati itu
tetangga kampung kiri kanan itu ya ada yang bawa beras, bener nggak? Ada yang bawa uang, jadi bantu kemudian dimasak bareng-bareng, disuguhkan kepada tamu. Disuguhkan kepada tamu itu dalam nama ikrad doyuf. Ikrad duyuf, memuliakan tamu yang dianjurkan oleh agama Islam. Ada di dalam Al-Quran terkait dengan tidak tercelanya orang miskin bersedekah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kalimat walau kana bihim khasasah, walaupun itu orang-orang Madinah saat itu menerima kaum muhajirin dari Mekah. Mereka sebenarnya punya kepentingan yang besar terhadap hartanya sendiri. Punya kebutuhan, tapi karena ada orang lain yang membutuhkan, didahulukan orang lain. Ini saudara-saudara sekalian, bagaimana tradisi sahabat. Tidak punya, dia masih bersedekah. Tidak tercela, enggak. Gitu. Jadi pernah satu ketika Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Salatun man jama'ahunna faqad jamal iman." Ada 3 yang apabila kita mengumpulkan perilaku itu maka imannya akan lebih sempurna. Yang pertama apa? Al-insaf min nafsika wa badlus salam lil alam wal infaq minal iktar. Yang pertama yaitu orang yang menyadari kewajiban dirinya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada siapapun. Ya, biasanya kita salam kan kepada orang yang dikenal saja ya. Dan yang ketiga adalah bersedekah dalam keadaan fakir. Jadi mohon maaf jangan dicibir lah. Itu orang susah kok tambah disusahin lagi. Jangan ngomong begitu. Kalau orang mau bersedekah, niatin sedekah. Untuk apa? Untuk menyenangkan ahlul mayyit. Semacam itu. Baik, berarti bagi siapapun yang mungkin melaksanakan tradisi tersebut diniati ya Pak ya. Kemudian dilihat esensinya. Jangan kita lantas menjudge ataupun menghakimi bahwa itu bukan suatu perbuatan yang baik atau buruk gitu ya Pak ya. Baik, ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Kiai Haji Misbahul ini, bahwa terkait dengan yang namanya tradisi ini berarti sangat jauh-jauh sekali sejarahnya gitu kan. Nah, dalam perjalanannya itu sendiri, apakah tradisi ini berkembang, kemudian ada yang ditambah ataukah ada yang dikurangi? Nah, ini nanti akan disampaikan atau nanti akan dijawab oleh Bapak Kiai Haji Misbahul Munir setelah pesan-pesan yang berikut ini.